Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kebijakan impor pemerintah. Jadi kita lihat, yang pertama kebijakan impor pemerintah itu adalah tarif. Tarif ini adalah pemerintah membebani pajak kepada barang-barang masuk ke Indonesia. Jadi bisa jadi barang luar negeri itu harganya murah, tapi begitu masuk ke Indonesia harganya mahal. Kenapa? Karena ada pembebanan pajak kepada barang-barang masuk. Kemudian yang kedua, kebijakan impor ini adalah kuota. Kuota ini adalah kebijakan membatasi jumlah barang yang diimpor. Jadi ketika pemerintah mau mengimpor barang, maka dia harus membuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan yang tentunya disepakati DPR, baru melakukan impor. Kemudian yang ketiga, ada larangan impor. Jadi ada barang-barang tertentu yang dilarang untuk diimpor. Pemerintah melarang secara mutlak impor untuk barang-barang tertentu. Jadi tidak semua barang boleh diimpor. Jadi untuk barang-barang yang mengancam produksi dalam negeri biasanya dilarang oleh pemerintah. Kemudian kita lihat yang ketiga, keempat adalah pengendalian dipisah. Jadi pengendalian impor dikenakan karena pembayaran impor di mana semua transaksi khusus mendapat izin dari bank sentral. Kenapa? Dalam rangka untuk mengendalikan devisa. Dengan adanya izin bank sentral, ini devisa kita tercukupi. Kalau devisa kita menjadi sedikit, maka akan berdampak terhadap pelemahan nilai rupiah. Kemudian yang kedua, hambatan non tarif. Jadi yang kelima ini. Yang kelima adalah hambatan non tarif. Hambatan non tarif ini mengharuskan barang yang diimpor untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi ada pemerintah membuat persyaratan tertentu dalam mengimpor barang. Jadi ada 5 tadi kebijakan dalam bidang impor. Kemudian alat pembayaran, tentunya alat pembayaran pemerintah untuk dalam perdagangan internasional ini adalah berupa devisa. Dalam hal ini ada emas, ada perak, ada valuta asing dan wesel. Tapi yang lumrah dilakukan dalam perdagangan internasional adalah dolar. Makanya antara rupiah dan dolar selalu berperang. Kenapa? Karena alat pembayaran internasional itu adalah berupa dolar. Devisa ini terbagi atas beberapa macam. Ada devisa umum, diperoleh tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Itu devisa umum. Misalnya dapatnya dari orang yang hibah, kemudian dari bantuan luar negeri dan lain-lain. Kemudian yang kedua, devisa kredit, berasal dari pinjaman. Nah, pinjaman ini ada kewajiban untuk mengembalikannya. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.